Ya pemirsa, seiring mulai meredanya dampak pandemi COVID-19, pemerintah mulai melakukan normalisasi insentif pajak yang diberikan pelaku industri di tanah air dan salah satunya adalah pajak penjualan tas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP kendaraan bermotor yang berakhir September 2022. Jumlah konfirmasi dan kasus positif COVID-19 yang mulai menunjukkan tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir di Indonesia mendorong pemerintah melakukan pelonggaran terhadap kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Alhasil, aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat pun kembali normal. Di sisi lain, pemerintah mulai mengurangi kebijakan insentif yang diberikan kepada dunia usaha atau normalisasi, baik secara fiskal maupun moneter di tanah air. Salah satunya adalah insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP untuk mobil baru yang telah berakhir di bulan September lalu. Sehingga para pabrikan pun mulai mengerek kembali harga jual mobil baru kepada konsumen. Insentif PPNBM DTP kendaraan bermotor dibagi menjadi dua segmen. Yang pertama yaitu kendaraan bermotor dengan harga tertinggi Rp200 juta dan masuk kategori kendaraan hemat energi dan harga terjangkau atau low cost green car atau LCGC. Insentif diberikan pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga di tahun ini dalam bentuk potongan PPNBM sebesar 100%, 66,66%, dan 33,33%. Kedua, kendaraan dengan kapasitas mesin 1.500 cc dengan rentang harga 200 hingga Rp250 juta yang diberikan diskon sebesar 50% pada kuartal pertama dengan pembelian lokal di atas 80%. Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat, kinerja penjualan mobil secara retail di sepanjang semester tahun ini masih tumbuh positif, mencapai 465.252 unit. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2021, yang sebanyak 387.844 unit. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kinerja penjualan mobil baru pasca diskon PPNBM berakhir. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yongki Sugiarto, Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Gaikindo. Ya, halo, selamat pagi Pak Yongki. Selamat pagi Pak Pras, apa kabar? Kabar baik Pak, salam sehat juga. Yes. Atas waktu yang diberikan ini Pak Yongki, menarik ya kalau kita bicara mengenai sektor otomotif nih. Kemarin diguyur dengan beragam insentif ya, baik yang LCGC maupun yang 1.500 dengan maksimal Rp250 juta. Nah, bagaimana? Apakah benar-benar efektif Pak insentif yang telah diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja penjualan kendaraan bermotor di tanah air? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa di tahun 2020 terjadi pandemi, di mana total penjualan kendaraan bermotor kita turun atau anjlok habis-habisan. Nah, kami telah mengusulkan kepada pemerintah pada saat itu dan duduk bersama memberikan masukan-masukan kiranya apa yang bisa membuat industri otomotif kita ini tumbuh kembali. Ya kan, nah dari tahun 2021 pemerintah memutuskan untuk memberikan potongan PPNBM bahkan sampai dengan 100% kepada jenis-jenis kendaraan tertentu saja. Kendaraan khususnya, mari saya tekankan adalah yang diproduksi di dalam negeri. Ya kan, kami tidak minta yang dari impor dari luar negeri karena kami merasa bahwa industri kami harus tumbuh, jadi industri mobilnya maupun industri pabrik komponen-komponennya, suku cadang dan lain sebagainya. Itu yang kami merasa harus diberikan insentif sehingga harga mobil tersebut bisa lebih terjangkau. Nah, itu sudah terjadi dan sudah terbukti bahwa itu sangat efektif sehingga angka penjualan kami tumbuh luar biasa di tahun 2021. Nah, ini berlanjut. Apa yang terjadi di tahun 2022, pemerintah mengatakan kami berikan lagi tetapi secara bertahap akan dihapus. Jadi kembali kepada tarif yang normal. Itu pun sudah dilakukan dan kita bagi dua kategori, kendaraan-kendaraan yang harga jualnya tadi disebut 200-250 juta, tetapi memakai komponen lokal 80%, itu masih mendapat potongan PPNBM 50% sampai dengan Maret tahun 2022. Yes. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan LCGC atau KBH2, kendaraan hemat energi dan
polusi itu diberikan sampai dengan September, yaitu potongan sepertiga lah, 33%. Ya kan, nah mulai Oktober ini sudah full membayar. Tetapi LCGC ini memang kenanya cuma 3% PPNBM-nya, jadi tidak terlalu besar. Sehingga dampaknya terhadap harga jual pun tidak terlalu besar. Nah, itulah yang saya katakan bahwa sebetulnya apa yang terjadi di bulan-bulan terakhir ini, penjualan itu bukan meningkat dikarenakan PPNBM-nya akan dikenakan, karena memang hanya LCGC yang terkena dan ke-1 atau terkena maksudnya itu dihapus diskonnya dan juga kecil sekali sebetulnya. Tapi kami sekarang 1 Oktober ini sudah kembali normal, kembali kepada tarif-tarif yang diberikan oleh pemerintah, tarif-tarif yang berlaku maksudnya sesuai dengan PP 74 yang sudah diterbitkan oleh pemerintah beberapa saat yang lalu. Oke, nah bicara mengenai dengan kondisi yang ada tadi LCGC kemudian dengan rentang 200 sampai dengan 250 juta rupiah per unit. Menurut Anda memang ini penjualan yang mendominasi selama masa pandemi hingga hari ini semenjak PPNBM berakhir? Ya, seperti kita ketahui dan sudah sering kali saya katakan bahwa daya beli masyarakat Indonesia itu adanya di kendaraan-kendaraan bermotor yang harga jualnya di kisaran 250 atau 300 juta ke bawah. Termasuk di situ adalah tadi LCGC yang hanya kurang lebih 150 juta rupiah. Ya kan, bentuknya bisa bermacam-macam, bisa MPV, bisa SUV, bisa city car, apapun yang disebutlah. Tetapi biasanya itulah yang dibeli oleh masyarakat Indonesia karena memang daya beli masyarakat Indonesia adanya di situ. Iya kan, jadi kalau yang mobil-mobil menengah ke atas itu kita nggak pikirin lah istilahnya. Nah, inilah banyaknya mencapai kurang lebih penjualan total dari kendaraan ini itu 60% lebih dari total penjualan per tahun. Kalau kita jual 1 tahun 1 juta kendaraan, maka 600.000 unit adalah kendaraan-kendaraan dengan harga jual 300 juta ke bawah. Baik itu LCGC yang kurang lebih 20%, berarti 200.000 unit. Lalu sisanya adalah tadi yang kita sebut, mau itu low MPV, mau disebutnya low SUV atau apapun, kurang lebih 400.000 unit. Baik, lantas kalau kita bicara mengenai penyesuaian harga setelah PPNBM DTP berakhir begitu, per 1 Oktober langsung otomatis berubah atau Anda memberikan kompensasi beberapa waktu ke depan dari industrinya sendiri atau langsung saja berubah? Saya rasa perubahannya itu hanya 1-2% saja kok. Kan tadi saya katakan bahwa LCGC itu kena 3% PPNBM-nya yang normal. Lalu diberikan potongan 33%, sepertiga. Ya kan, jadi 1% kan. Nah, jadi sebetulnya tidak terlalu berpengaruh kalau 150 juta mobil itu harga HPP-nya itu mungkin 120 juta. Kan 1% itu cuma nggak sampai 1 juta. Iya kan? Jadi sebetulnya tidak terlalu berpengaruh terhadap harga jual. Karena memang satu, PPNBM-nya kenanya cuma 3%, lalu potongan yang diberikan tadi 33% sekarang dihapus. Jadi harus ditambah 1% tadi bayarnya, gitu. Kalau sebelumnya sampai dengan September bayarnya 2%, sekarang jadi 3%. Kan begitu. Misalnya tidak terlalu berdampak signifikan begitu. Berarti dengan berakhirnya ini tidak ada keinginan dari pelaku industri untuk meminta pemerintah ada insentif lain atau memperpanjang kembali insentif pajak seperti ini, Pak Yongki. Sementara tidak ada pemikiran semacam itu, karena kami tahu pemerintah juga kan membutuhkan pemasukan dari sektor otomotif, ya kan. Nah, ini sudah bagus dari kalau dilihat tadi kan sudah ditayangkan oleh di TV bahwa setiap kuartal itu naik bertahap. Naik harga mobilnya karena potongannya dikurangi secara bertahap. Ya kan, itu sudah tepat. Dan juga kan kita lihat sendiri bahwa angka penjualan kita meningkat terus, bahkan kemarin di bulan September mencapai 99.986 unit. Hampir 100.000 satu bulan selama bulan September. Ya kan? Ini bukan dikarenakan tadi karena pemerintah menghapus
diskonnya sehingga harga mobilnya naik, tidak. Karena yang saya katakan yang terkena adalah hanya mobil LCGC dan kenanya juga cuma kurang lebih 1%, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap harga jual. Baik. Yang kita khawatir sebetulnya jujur adalah meningkatnya suku bunga perbankan. Dalam hal ini BI repo rate yang sudah menjadi 4,25% hari ini. Yes. Itu yang kita khawatir. Yang ada kekhawatiran tentunya di pihak kami sebagai industri otomotif. Baik, tapi kalau kita lihat tentang penyesuaian dari perbankan sendiri kan biasanya ada lag beberapa bulan ke depan. Sejauh mana dampaknya juga di tengah penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi juga yang makin tinggi. Dan kembali kami sampaikan infografik untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan angka penjualan mobil dari sisi retailnya begitu di semester 1 tahun 2022. Kita lihat perbandingan dengan semester 1 tahun lalu ada peningkatan sekitar 20% dari 387.844 unit naik menjadi 465.252 unit penjualan mobil retail di tahun 2022 ini pada semester 1. Kemudian kita cermati dari sisi angka penjualan mobil tertinggi, ini merek-merek yang mendominasi di sepanjang semester pertama tahun ini. Ya, ada Toyota 146.202 unit, kemudian disusul Daihatsu 90.765 unit, kemudian ada Mitsubishi Motors, kemudian Honda, Suzuki, kemudian Mitsubishi Fuso, dan lain sebagainya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kemudian bagaimana dengan realisasi pendapatan negara per Agustus 2022 dengan beragam insentif yang sudah mulai ditarik. Kita lihat penerimaan negara dari sisi pajak Agustus 2022 sudah naik hingga 1.771,8 triliun, meningkat luar biasa dibandingkan dengan Agustus tahun lalu yang tercatat 741,3 triliun rupiah. Dari sisi kepabeanan dan cukai ini juga meningkat dari 206,2 triliun dibandingkan dengan tahun lalu 158 triliun, dan PNBP penerimaan negara bukan pajak juga meningkat 386 triliun pada Agustus tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu 277,8 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yongki Sugiarto, Ketua 1 Gaikindo. Baik, Pak Yongki, dengan kondisi yang ada saat ini, tadi memang data penjualan memang masih oke lah ya, meskipun tadi ada insentif yang diberikan dan sudah mulai perlahan dicabut, tapi nampaknya optimisme masih cukup baik begitu dari penjualan kendaraan bermotor ataupun sektor otomotif di Indonesia. Lantas bagaimana dengan adanya kondisi terakhir begitu Pak, inflasi naik terus, kemudian Bank Indonesia sudah kembali lagi menaikkan suku bunga acuannya. Anda melihat apakah ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi industri otomotif khususnya mobil? Ya, itu yang tadi saya sudah singgung bahwa BI repo rate sudah naik menjadi 4,25 yang tadinya bertahan cukup lama di 3,5%. Nah, sekarang ini yang akan berdampak terhadap suku bunga perbankan. Nah, perlu diingat bahwa penjualan otomotif di Indonesia itu 60-70% itu dilakukan secara kredit atau leasing. Ya kan? Nah, inilah yang mengkhawatirkan kami bahwa nanti dengan naiknya tadi bunga pinjaman, suku bunga pinjaman, maka akan berdampak kepada naiknya juga cicilan per bulan. Nah, ini yang bahayanya bahwa nanti orang yang tadi sudah siap mau membeli mobil dan lain-lain bilang, waduh, gaji belum naik, tapi cicilan sudah naik nih. Yeah. Waduh, tunda dulu nih beli mobilnya, ya kan gitu, ya kan. Nah, ini yang kita tentunya berharap bahwa jangan terburu-buru deh kalau bisa perusahaan-perusahaan pembiayaan, perbankan dan lain-lain untuk menaikkan suku bunga pinjaman khususnya untuk kredit kendaraan bermotor atau KKB tadi. Itu yang kita harapkan. Nah, di lain sisi, kita tentunya berharap dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicanangkan di kisaran angka 5%, maka income per kapita masyarakat Indonesia juga jangan menurun, bahkan cenderung menaik toh. Nah, kalau itu nanti income per kapita atau pendapatan per kapita masyarakat kita bisa naik, hari ini kurang lebih di angka 4.300 US dollar, itu bisa juga membuat daya beli tadi tumbuh kembali dan sanggup untuk mencicil mobilnya. Ya. Itu yang paling penting buat kita simak bersama.
Baik, tapi dengan apabila nanti cicilan kendaraan akan mengikuti suku bunga pinjaman begitu, seberapa jauh nanti penurunan yang bisa dialami Pak dari sisi penjualan mobil? Ya, kita berharap tentunya jangan terlalu berdampak besar kepada angka penjualan. Karena ini kita sedang menuju kembali kepada angka-angka normal. Proyeksi tahun 2022, angka penjualannya adalah di 900.000 unit. Tetapi melihat daripada pencapaian sampai dengan September yang sudah hampir 760.000, maka kami optimis, ya kan, sampai dengan Desember ini, Oke. 900.000 ini akan terlampaui, ya kan, bahkan lebih. Saya pikir tidak apa-apa. Kalau itu lebih kan tidak ada yang marah, ya kan, semua happy kan. Yes, baik betul. baik itu apa namanya masyarakat, ya kan, membeli mobil baru kan dia happy, ya kan. Baik itu produsennya, industri komponennya, pemerintahnya, ya, ini sudah digambarkan atau sudah ditayangkan kenaikan penerimaan pemerintah. Jadi kembali tadi saya katakan bahwa kalau di PPNBM itu ada potongannya itu dihapus oleh pemerintah, tetapi dengan meningkatnya angka penjualan, maka PPN atau pajak pertambahan nilai dari penjualan kendaraan bermotor tadi kan itu ada 11% yang harus di-store ke pemerintah. Itu kan juga meningkat. Ya kan, belum lagi PAD, pendapatan asli daerah dari bea balik nama, ya kan, yang sekarang ini 12,5%, plus PKB, pajak kendaraan bermotor yang 2,5%, itu juga meningkat. Sehingga daerah pun akan mendapatkan porsinya berupa PAD dari naiknya angka-angka penjualan ini. Nah, kalau nanti terjadi penurunan, ini semua ikut merasakan penurunan, Pak. Ya, betul. Karena ini bisnis yang multiplier efeknya cukup luas begitu ya, produk-produk turunannya begitu ya. Oke. Betul. Nah, Jadi itu yang kita khawatir. Oke, berarti memang ini menjadi salah satu kekhawatiran berikutnya apabila memang kenaikan dari suku bunga acuan, kemudian kenaikan suku bunga pinjaman ini yang berdampak terhadap meningkatnya mungkin tadi bagaimana cicilan yang terus bertambah begitu. Pak Yongki, lantas bagaimana dengan upaya pemerintah ini yang mencoba melakukan konversi dari kendaraan yang berbasis tadi BBM begitu, fosil, kemudian ke energi baru terbarukan atau listrik? Sebetulnya program ini kami tentunya menyambut dengan gembira karena di dunia kan trennya saya katakan bahwa sudah mengarah kepada kendaraan bermotor berbasis listrik. Ya kan? Nah, cuma kembali saya katakan bahwa income per kapita, pendapatan per kapita masyarakat kita itu masih di 4.300 US dollar. Sehingga daya belinya ada di angka 300 juta ke bawah. Jadi mobil-mobil yang listrik tadi, yang kita sebut saja yang biasa diminati bentuknya, ya kan, lalu 4 pintu, lalu bisa muat sampai dengan 7 orang. Sayangnya belum ada mobil-mobil semacam ini yang full listrik dengan harga di kisaran 300 juta. Kalau sudah ada pasti ini akan booming sekali. Ya, sayangnya hari ini kendaraan listrik itu masih angkanya yang sesuai tadi kriteria yang saya sebutkan masih di 700-800 juta. Sehingga tentunya daya belinya kan tidak menjangkau ke situ. Ya kan? Memang ada mobil kecil dengan harga 200 juta ada, sudah dipamerkan kemarin waktu di pameran Gaikindo Gias, sudah ada dan masuk ke pasar dan sudah dibeli orang juga. Tetapi kan masih ukurannya kecil, ya kan 2 pintu dan lain-lain. Sedangkan masyarakat Indonesia kan perlunya tadi yang 4-5 pintu dengan 7 seat. Nah, ini masih ada di sini dilemanya gitu. Tetapi mengenai arah daripada masuk ke kendaraan BEV atau battery electric vehicle itu sudah pasti dan kami Gaikindo support dan dukung sekali program ini dan memang trennya ke situ di dunia dari semua merek itu sudah memiliki produk BEV, tinggal mereka menentukan timingnya kapan akan masuk ke pasar Indonesia. Tetapi saya katakan ada jalan keluar juga sebetulnya kalau kita mau menghemat pemakaian BBM, menghemat atau merendahkan polusi yang ada dan lain-lain, masuklah dulu ke hybrid misalnya. Ya kan, kendaraan
hybrid maupun plug-in hybrid. Dengan masuk ini ke hybrid dan plug-in hybrid, ini harganya tidak sampai tadi naik hampir 2 kali lipat atau lebih bahkan, tetapi beberapa persen saja naik dibandingkan dengan mobil dengan BBM. Tapi ini sudah menghemat pemakaian bahan bakar yang signifikan, ya kan? Dan juga masyarakat kita sudah diharapkan sudah mampu membeli, gitu. Ya, toh. Jadi kalau ini bisa masuk, ya ini juga sudah merupakan masa transisi lah, sebut aja begitu. Masa transisi menuju ke sana, tetapi sudah menghemat pemakaian BBM yang memang itu sedang diharapkan oleh pemerintah. Bahwa BBM kita terlalu boros. Gitu, Oke, tapi kalau kita bicara mengenai kendaraan hybrid pun belum ada yang masuk ke dalam MPV, Pak. Dalam artian memang mobil keluarga yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Ya itulah, makanya saya sebetulnya kita harus membuat satu program transisi tadi, masuk ke hybrid dulu, ya kan. Misalnya tarifnya itu juga disesuaikan lagi juga tidak apa-apa. Yang penting kan tujuan pemerintah tercapai. Nah ini kan sekarang kalau belum ada mobil yang harganya 300 juta ke bawah, yang full listrik, lalu bagaimana? Ya kan, yang bisa beli mobil 700-800 juta ini kan tidak banyak, ya kan? Memang hari ini banyak pesanan dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya ini semacam euforia saja dulu saat ini. Tetapi yang penting kita bisa nanti menuju kepada kendaraan yang diminati dari ukuran, dari bentuk dan lain-lain yang diminati oleh masyarakat dengan harga terjangkau. Kalau tidak terjangkau kan nggak mungkin dia beli gitu, dia nggak mungkin nyicil. Betul, Pak Yongki. Lantas di masa peralihan ini apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Gaikindo begitu di kendaraan-kendaraan konvensional yang masih terus berproduksi? Adakah mungkin insentif lain yang diinginkan sejauh ini? Sejauh ini kami memberikan masukan kepada pemerintah, ya kan, dan kami juga tentunya mengharapkan teman-teman para APM untuk bisa memproduksi kendaraan yang ramah lingkungan, yang hemat bahan bakar dan lain-lain, ya kan, dan dengan harga yang terjangkau. Saya rasa mereka semua sedang memikirkan, ya kan, kapan mereka mau masuk ke pasar dengan misalnya tadi sebagai transisi, ya saya katakan transisi ke hybrid dulu gitu. Karena hybrid itu kalau dibandingkan dengan mobil yang BBM biasa, penghematannya itu sudah 20-25% BBM-nya. Ya kan? Nah, ini kan bagus sebetulnya buat pemerintah kita juga bahwa pemakaian BBM ini sudah bisa dikurangi jika sebagian mobil-mobil yang dijual di Indonesia ini sambil menuju ke full listrik masuk ke hybrid dulu. Ya kan? Jadi tidak apa-apa sebetulnya. Kan sudah melakukan penghematan. Betul. Tapi harganya harus tetap terjangkau dong, Pak Yongki. Ya itu dia. Nah, harga terjangkau tadi mungkin pemerintah bisa mengconsider, ya kan, PPNBM-nya misalnya, ya kan, diberikan insentif untuk yang hybrid atau apa begitu, ya kan, sehingga terjangkau. Nah, kalau ini terjadi, saya yakin akan masa transisi saja untuk beberapa tahun ke depan, hybrid ini masuk, penghematan bahan bakar sudah bisa dicapai. Ya kan? Cukup banyak. Ya, berarti memang banyak pilihan begitu ya, sambil kita menyiapkan ekosistem, kemudian bagaimana suatu sistem infrastruktur juga yang terintegrasi ya Pak Yongki, yang menuju kepada masanya Indonesia menggunakan kendaraan full listrik begitu. Pak Yongki, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing Anda berikan ya untuk pemirsa IDX. Tentu ini menjadi insight baru mengenai perkembangan industri otomotif di tanah air. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Yongki. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.